Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat beriring salam, mari kita hanturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu Tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Khair Al-Hushairi MA. Untuk teman-teman dapat didengarkan dan dicatat baik-baik, karena setelah Ustaz ceramah akan ada kuis berhadiah. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di pertengahan bulan Ramadan. Kita hidup di bulan Ramadan ini karena doa kita yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itu sebabnya sebelum Ramadan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sampailah sudah kita ke bulan Ramadan, bahkan separuh di awal bulan Ramadan ini hampir kita masuki dan akan mengisi separuh terakhir bulan Ramadan. Ini karena memang diijabah doa kita, dikabulkan doa kita, dan ini patut untuk kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Harapan kita bisa masuk ke bulan Ramadan sudah nyata, zahir, karena doa-doa kita dijawab oleh Allah. Maka selalu kita bersyukur mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan amal soleh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam doa-doa kita selalu mengharapkan keselamatan. Bahkan sampai-sampai ada doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata. Najata itu juga keselamatan. Wan najata minan nar, selamat dari neraka.
Sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man najati?" Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Nabi tidak menjawab selamat adalah orang yang terhindar dari bahaya, orang yang terhindar dari hal-hal yang tak disenangi. Nabi tidak menjawab begitu. Nabi menjawab selamat itu ada 3. Maksudnya, kalau engkau lakukan 3 hal ini, maka engkau selamat dunia akhirat. Apa yang 3 itu? Yang pertama kata Nabi, amsik alaika lisanak, tahan olehmu lisanmu. Amsik dari kata amsaka, yumsiku, imsak. Makanya kita mau sahur itu, setelah sahur menjelang masuk subuh ada namanya imsak. Imsak artinya menahan. Disebut imsak menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi yang satu ini bukan menahan makan dan minum. Yang dimaksud dalam hadis ini amsik alaika lisana, tahan lisanmu, tahan lidahmu dari ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau ingin selamat, jaga-jagalah lisan. Jangan sampai keluar dari lisan itu caci maki. Jangan sampai terucap kata-kata yang mengandung fitnah, adu domba, apalagi mengumpat, semua hal-hal yang berkaitan dengan dosa lisan. Andai dapat kita menahan lisan kita dari ucapan tak baik itu tanda bahwa kita meraih keselamatan. Kalau ingin selamat, jaga lisan. Yang menyebabkan orang jatuh kepada kehancuran gara-gara lisannya tak terjaga. Yang menyebabkan orang bisa bermusuhan gara-gara lidah tak tertata, tak bisa menahan ucapan yang tak baik. Akhirnya memang tak salah, lidah lebih tajam dari bom Iran. Lidah ini lebih berbahaya. Kalau sampai dia terucap kata-kata yang menyakitkan, itu bisa teriris-iris hati. Makanya lidah yang keliru ini, yang salah ucap, yang selalu mengucap tak baik ini, dia bisa menghindarkan orang dari surga. Maksudnya dia tidak bisa masuk surga gara-gara lisan. Ada orang di zaman Nabi dilaporkan tentang bahayanya lisan, tapi dia ahli ibadah. Dilaporkan ke Nabi, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul lail wa tasumun nahar." Ya Rasulullah, ini ada orang malamnya dia qiyamul lail, salat malamnya hebat, siangnya dia berpuasa, tapi lisannya tak terjaga. Sumpah serapah, caci maki, ucapannya tak baik. Wa tu'dhi jiranaha bi lisaniha, yang menyakiti tetangganya, menyakiti kerabatnya, bi lisaniha, dengan lisannya. Apakah dosa lisannya yang tak terjaga ini bisa ditutupi oleh ibadahnya malam qiyamul lail, siangnya berpuasa? Kata Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam diri orang ini. Dia min ahlin nar, dia penghuni neraka. Rupanya lidah ini menyeret kita ke dalam neraka kalau tak dijaga. Tapi kalau lisan ini selalu berucap yang baik-baik, berarti kita selamat dari neraka. Kalau ingin selamat dari api neraka, jaga-jagalah lisan ini. Makanya Ramadan ini membentuk karakter kita agar lisan selalu terjaga. Apa kata Nabi? Kalau datang orang
shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Padahal dia bisa membalas ucapan, dia bisa berkata-kata kasar, bisa dia sumpah serapah, tapi karena sedang berpuasa, kata Nabi, ucapkan kepadanya, aku sedang puasa. Sekali dia ajaknya kita, aku puasa. 2 kali masih kita ucapkan, aku ini sedang puasa, tapi agak tinggi nadanya. Kalau udah 3 kali dipancing-pancingnya kita, kalau mau juga nanti habis buka puasa lah. Itu pula salah paham, karena disangkanya menahannya waktu puasa saja, malam dia lepaskan. Padahal Ramadan ini membentuk, kalau udah seharian menahan lisan, diharapkan udah terbiasa menahan lisan. Begitu seyogyanya. Jadi kalau ingin selamat, jaga lisan. Penyebab orang dapat azab kubur itu juga lisannya. Waktu Nabi lewat di satu pemakaman, tiba-tiba Nabi berhenti. Heran sahabat, ada apa ya Rasulullah? Mengapa engkau berhenti? Lalu Nabi pun mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Ini ada 2 orang dalam kubur ini, ada 2 orang, mereka berdua sedang disiksa. Mengapa mereka disiksa ya Rasulullah? Amma ahaduhuma lam yastanzih minal baul. Orang pertama, dia tidak istinja, buang air kecil, enggak istinja, dibasuhnya enggak dilakukan istinja, maka dia diazab di kubur. Yang kedua kata Nabi, wa ammal akhar, yang kedua, alladhi yamshi bin namimah, dia berjalan di muka bumi selalu membawa ucapan yang tak baik, suka mengadu domba. Datang dia ke si A, dijelek-jelekkannya si B. Datang dia ke si B, dijelek-jelekkannya si A. Rupanya si A, si B ini tahu ada yang mengadu domba, berkelahi dengan B ini gara-gara lisannya. Provokator bahasanya sekarang yang keren. Orang berkelahi gara-gara lisannya yang tak terjaga. Maka salah satu penyebab mengapa orang diazab di kubur itu karena dia suka mengadu domba. Nah, maka kalau ingin selamat, jaga-jagalah lisan. Padahal lisan kita itu 2 pagarnya. Pertama bibir, yang kedua gigi, kecuali giginya dah hilang. Tapi hakikatnya pagarnya sampai 2 lapis, tapi dia pula yang selalu lepas. Itulah hebatnya lisan ini. Kalau tak dijaga-jaga betul, memang habis kita. Maka kalau ingin selamat, Ramadan mendidik kita untuk menjaga lisan. 1. Yang kedua kata Nabi, kalau engkau ingin selamat, kata Nabi, wal yasaka bait, luaskan rumahmu. Maksudnya itu hati. Rumah itu simbol hati. Luaskan hatimu, maksudnya lapangkan hati, keluarkan sifat-sifat tercela dari hati. Hati kita ini banyak penyakitnya Bapak. Di dalam hati inilah bersarang iri, dengki, takabur, hasad, sum'ah. Nah, semualah penyakit hati itu semua bersarang. Karena dia penuh, lapangkan, keluarkan, buang dia. Kalau engkau buang penyakit yang ada di hatimu, maka engkau akan selamat. Bagaimana? Tidak. Jangankan banyak penyakit hati itu, satu saja penyakit itu ada dalam hati, itu sudah menghilangkan semua kebaikan kita. Apa contohnya? Hasad, dengki, iri, itu menyebabkan hilang keistimewaan diri kita. Kata Nabi, iyyakum wal hasada, hati-hati engkau dengan hasad. Wa innal hasada ya'kulul hasanat, karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan seluruh kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba,
sebagaimana api memakan kayu bakar. Ada ibadah kita puasa, ada umroh, haji, zakat, sholat, berapa banyak ibadah yang sudah kita buat. Itu semuanya bisa hilang, tak bernilai apa-apa gara-gara tersimpan penyakit hasad. Tidak senang orang lain dapat nikmat, itu tanda bahwa orang penyakit hasad. Bahkan kalau ingin nikmat yang ada pada orang lain itu hilang dari dirinya, itu sudah komplit hasadnya itu. Maka hati-hati dengan hasad. Jadi kalau mau selamat, buang sifat-sifat buruk dari hati kita. Salah satu yang paling bahaya hasad. Nah, dua yang terakhir. Yang terakhir ini kata Nabi, kalau engkau ingin selamat, wabki ala khati'atika, menangislah engkau atas dosa-dosamu. Sudah separuh Ramadan ini, ada enggak kita menangis? Ada menangis Bapak Ibu? Nah, kalau belum ada menangis, habis ini menangis lah. Habis ini menangis. Kenapa? Karena kita ingin selamat. Kalau engkau ingin selamat, kata Nabi, menangislah atas dosamu. Berapa banyak orang ketika dicerita tentang dosa, bangga pula dia ceritakan. Aku dulu semua ini tempat-tempat yang tak baik ini dah aku lewati. Kalau dilewati tak masuk tahu. Kalau dilewatinya singgah-singgah dia tempat tak baik, tempat minum khamar, tempat berjudi, tempat buat dosa segala macam. Udah semua dikerjakan. Bangga pula menceritakan. Seharusnya dosa itu untuk ditangisi. Kalau ingin selamat, kata Nabi, wabki, menangislah engkau ada khati'atik atas dosa-dosa. Ainani la yamassuhuman nar, dua mata yang tidak disentuh api neraka. Mana mata yang tak disentuh api neraka? Ainun, mata yang terjaga di malam hari. Yang kedua kata Nabi, ainun bakat min khasyatillah, mata yang pernah menangis karena takut dengan azab Allah, karena mengingat dosa masa lalunya, menangislah dia. Kalau tak mampu menangis, kata Nabi, fatabaku, upayakanlah bisa menangis. Macam mana caranya itu? Upayakan bisa menangis. Maka dibuatlah acara muhasabah, dibuat kegiatan iktikaf di akhir Ramadan, karena kita payah menangis. Tapi kalau ada pembimbingnya, dibantunya kita ingat masa lalu kita, bapak ibu kita kadang menganggap remeh atas dosa-dosa, diingatkannya, terkisah kita. Kau ini yang hatinya keras, menengok kiri menangis, kanan menangis, depan menangis, belakang menangis, malu tak menangis, akhirnya nangis. Itulah nangis yang menular itu. Jadilah ada juga menangis. Jadi tiga perkara itulah yang bisa menjadi poin untuk kita bawa pulang agar kita selamat. Ini sederhana kajian kita nih. Hadis disebutkan dalam surat At-Tirmizi, diriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa itu selamat? Kata Nabi, selamat itu ada tiga. Satu, jaga lisanmu. Dua, buang sifat tercela dari hatimu. Tiga, menangislah atas dosa-dosa. Nah, itulah kajian kita. Kan kalau mengaji sementara itu lama-lama, Pak ya, lama-lama. Yang penting dapat dibawa pulang. Bisa diterima maksud kajian ini Bapak Ibu? Nah, untuk menguji bahwa ini betul-betul bisa diterima, paham atau tidak, maka ada pertanyaan. Tapi untuk anak-anak jangan Pak. Bapak tahu saya untuk anak-anak kita kuis. Yang bertanya? Oh, kirain panitia yang nanya. Nah, pertanyaan pertama. Kita
selamanya. Ada dua mata yang tak disentuh api neraka. Sebutkan salah satunya. Di depan. Mata yang menangis atas dosa-dosanya. Masya Allah. Takbir. Berarti dapat hadiah ya? Masya Allah. Mudah-mudahan berkah ya. Jadi anak soleh ya. Yang pertanyaan kedua, ada dua orang yang disiksa dalam kubur. Dalam hadis yang disampaikan tadi, dari dua itu sebutkan salah satu. Siapa yang disiksa di kubur? Apa penyebabnya disiksa di kubur? Dia konsentrasi ke jawab. Yang lain dulu. Kemarin udah jawab ya. Jadi gantian ya. Dulu kemarin udah. Ada yang lain lagi? Ada yang bisa jawab dulu sebelum? Ayo, dia. Kalau nggak ada boleh dulu. Ya. Ya, silakan. Oh sambil dulu. Oh itu udah kemarin juga. Udah juga kemarin itu. Baru 2 hari yang lalu. Ya dulu aja dulu. Di situ aja. Kalau nggak lama di situ aja apa yang jawab. Ya. Satu yang tidak orang yang tidak pernah membaca istighfar. Satu lagi yang selama di bumi dia yang selalu mengadu dombakan orang lain. Masya Allah. Takbir. Allah Akbar. 100. Itu tambah tuh jawabannya. Satu ditanya dua, kedua-dua dijawabnya. Itu mudah-mudahan anak solehahnya ya. Jadi orang hebat nanti, insya Allah. Silakan apa hadiahnya. Mudah-mudahan barokah insya Allah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.